Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Hari ini kita bakal ngulik pemikiran dari Arnold Bennett. Sumbernya dari buku dia, judulnya Mental Efficiency and Other Hints to Men and Women. Iya, buku lama itu ya, tahun 1911. Betul, 1911. Tapi isinya tuh, wah rasanya masih kena banget sama kondisi kita sekarang. Setuju nggak? Setuju banget, kayak masalah kewalahan informasi, pengen lebih efisien mikirnya, itu kan problem kita juga ya sekarang. Nah, itu dia. Jadi misi kita kali ini, kita mau coba saring nih, inti sari pemikiran Bennett ini buat Anda. Mulai dari gimana ngasah pikiran, terus soal pahamin diri sendiri, ngatur hidup, Sampai soal pernikahan, buku, sukses, bahkan nemuin ketenangan batin gitu ya, lengkap lah pokoknya. iya lengkap. Dan yang seru tuh gaya nulis Bennett ini. Kadang belak-belakan banget, sering agak beda dari pandangan umum, tapi praktis. Berdasarkan pengalamannya dia lebih dari 100 tahun lalu. Oke, siap ya? Siap, mari kita mulai. Kita mulai dari intinya dulu, efisiensi mental. Bennett ini kayaknya agak nyentil kita ya, soal lebih mentingin latihan fisik daripada latihan pikiran. Tepat, dia bilang pikiran kita tuh punya otot juga, tapi sering diabaikan. Dia ngelihat ada semacam penyesalan samar-samar gitu di banyak orang. Penyesalan samar-samar. Maksudnya? Ya, kayak perasaan ngeganjel gitu. Kita sadar sebenarnya pikiran kita bisa lebih oke, tapi nggak ada kemauan atau nggak tahu caranya buat ngelatihnya. Mungkin Anda juga ngerasain kan? Iya juga ya. Kayak tahu bisa lebih baik, tapi nggak mulai-mulai. Nah, kebanyakan informasi tapi pemahaman kurang dalam. Bennett lihat ini kayak pemborosan potensi gitu. Oke, terus obatnya apa nih dari Bennett? Apalagi kalau udah pernah coba resolusi macem-macem tapi gagal. Dia ada tips praktisnya kan? Ada. Pertama dia bilang, mulai dari yang kecil, gampang. Nggak usah bikin program gede-gedean di awal. Contohnya gimana tuh yang kecil dan gampang? Dia kasih contoh spesifik banget. Baca buku tipis, kayak bukunya Herbert Spencer soal pendidikan. Waktu itu buku murah katanya. Baca aja mungkin 2 kali sebulan. Udah. Terus? Terus bikin catatan ringkas dari yang dibaca itu. Udah gitu aja dulu. Intinya bangun momentum, jangan langsung berat. Konsisten sama yang kecil itu lebih penting. Oke, masuk akal. Terus yang kedua? Ini agak unik nih, lakukan diam-diam. Nah, ini. Dia nyaranin jangan ngibar-ngibarin bendera. Jangan umumin ke semua orang soal niat baik kita ini. Loh, kenapa gitu? Bukannya support dari teman penting? Mungkin perspektif dia beda ya. Dia khawatir kalau kita gembar-gembor di awal, terus ada cemoohan atau keraguan dari orang lain, malah bikin semangat kita padam duluan. Bisa jadi sih. Apalagi kalau baru mulai. Iya, mungkin di zaman medsos ini godaan buat pamer lebih gede. Tapi intinya, Bennett itu, lindungi dulu niat awal kita. Fokus ke dalam dulu. Oke. Poin ketiga, soal waktu ya. Betul, ini krusial banget. Sediakan waktu secara konkret. Jangan cuma berharap ada waktu luang. Harus motong dari kegiatan lain gitu ya. Iya, Bennett bilang gitu. Dia malah secara provokatif nyaranin kurangin waktu rekreasi fisik yang menurut dia waktu itu agak berlebihan. Intinya, prioritas. Harus ada yang dikorbanin sedikit. Oke. Udah ada niat, udah ada waktu, terus ngisinya gimana? Sena mental ala Bennett ya? Iya, sena mental. Ini bukan cuma baca pasif, ada latihannya. Misalnya, dia bilang jangan malu belajar hal dasar, kayak teknik ningkatin memori. Oh, kayak ikut kelas memori gitu ya? Bisa jadi. Terus, coba deh ngafalin puisi atau prosa bagus. Nggak usah banyak, mungkin 20 baris seminggu, katanya. Buat apa ngapalin puisi? Biar puitis? Bukan itu tujuannya. Lebih ke melatih fokus sama konsentrasi. Itu kan skill mahal banget sekarang di zaman banyak gangguan gini. Bener banget. Susah fokus sekarang. Oke, selain ngapalin. Ada lagi latihan ngeringkas. Jadi baca satu halaman, terus langsung tulis ulang intinya pakai kata-kata sendiri. Cukup 15 menit sehari, katanya. Wah, itu kayaknya bagus buat nangkep esensi ya. Banget. Melatih pemahaman. Terus yang dia tekenin banget juga itu menulis. Menulis apa aja? Apa aja, bisa jurnal, tapi dia lebih suka jurnal daripada diary karena lebih luas, nggak cuma soal diri sendiri, bisa juga nulis esai, catatan buku yang dibaca, atau bahkan bikin antologi kutipan pribadi. Kenapa nulis penting banget?
Karena nulis itu maksa pikiran kita jadi lebih terstruktur, nggak ngawang-ngawang aja. Oke. Dan terakhir, meditasi atau berpikir terarah. Iya, tapi bukan ngelamun ya, ini beda. Bennett ngutip dosen Oxford, intinya kita perlu ngendaliin kecenderungan pasif otak kita. Maksudnya pasif gimana? Ya kayak nerima informasi gitu aja, niru orang tanpa mikir, atau gampang kebawa emosi sesaat. Latihannya ya konsentrasi terarah, mungkin 10 menit tiap hari tapi rutin. Ada rekomendasi bacaan soal ini dari dia? Ada, dia nyebut buku Annie Besant, Thought Power. Tapi yang paling penting dari semua senam ini, kata Bennett, bukan apa yang kita pikirin. Tapi bagaimana kita berpikir secara efisien, terkendali, punya pengetahuan dalam soal apapun, itu udah pengembangan diri yang bagus. Asal caranya fokus dan efisien. Fokus ke bagaimana, bukan apa. Oke, dicatat. Nah, abis ngelatih pikiran, Bennett ngajak kita ngelihat ke dalam diri dan hubungan sama orang lain. Ada satu omongannya yang bikin saya mikir nih. Kita tuh nggak pernah bener-bener tahu kesan apa yang kita kasih ke orang lain. Iya, itu dalam sih. Justru katanya, orang lain yang lihat kita lebih jelas. Gimana tuh? Ini kayak tamparan rendah hati gitu ya. Kita sering ngerasa udah kenal diri sendiri, padahal mungkin kita nggak sadar sama kebiasaan kita yang nyebelin buat orang lain. Ya juga ya. Bennett bilang teman-teman kita tuh udah ngejumlahin kita, udah punya kesimpulan soal karakter dasar kita. Bahkan ibu ke anaknya aja katanya ngelihat jelas sifat anaknya, walau ya tetap sayang. Jadi, jangan terlalu pede sama citra diri kita. Pengingat yang bagus. Terus, kalau kita nggak bisa kontrol penuh kesan kita, kualitas apa dong yang paling penting dalam hubungan menurut Bennett? Dia nyebut kebaikan hati, kindness of heart. Tapi bukan sekedar sopan santun formalitas ya. Tapi Kebaikan yang tulus, yang datang dari pikiran terbuka. Katanya orang yang pikirannya sempit itu nggak akan pernah bisa benar-benar baik hati. menarik. Pikiran terbuka jadi syarat kebaikan hati. Iya, dan yang unik lagi, dia keras banget tentang nyalahin orang karena nggak punya sifat bawaan ini. Kayak kita nggak bisa nyalahin ikan karena nggak bisa terbang gitu. Penerimaan ya intinya. Wah, radikal juga ya cara pandangnya soal penerimaan. Oke, kita lanjut ke tahapan hidup nih. Bennett ngomongin soal masa lalu. Konteksnya waktu itu resolusi tahun baru, tapi pesannya lebih luas ya. Betul. Dia lihat hidup itu kayak proses nyangkal masa lalu terus-menerus. Kita harus berani lepasin diri kita yang kemarin. Jadi nggak boleh nyesel gitu. Dia kritis banget sama penyesalan, remorse, dianggapnya buang-buang energi mental. Yang udah lewat ya udah. Bahkan sedih berlebihan juga dia kritik karena ngerusak masa kini. Fokusnya maju terus. Tapi kan kadang perlu ya memproses masa lalu, belajar dari kesalahan. Mungkin Bennett nggak nolak itu sepenuhnya ya, tapi dia lebih menentang sikap kejebak di masa lalu. Fokus dia kan efisiensi mental, jadi meratapi masa lalu berlebihan itu nggak efisien buat hidup sekarang. Oke. Dia juga nyindir soal kebiasaan kita yang kadang terlalu konservatif ya. Iya, konservatisme irasional katanya. Contohnya ya soal gaya berpakaian, orang nggak mau ganti cuma karena udah biasa. Perlu imajinasi, katanya, buat ngelihat hidup ini seger lagi. Jangan terikat pola lama, bahkan sama janji atau sumpah kita sendiri kalau udah nggak relevan. Wah, sampai sumpah juga ya. Nah, ini nyambung ke ide dia soal menetap dalam kehidupan atau settling down in life. Semacam evaluasi tengah jalan gitu. Persis, dia dorong kita, apalagi pas usia nambah, buat berhenti sejenak. Jangan cuma ngegas terus, coba hitung stok hidup kita. Hitung stok gimana tuh? Ya, lihat lagi, apa sih yang udah dicapai, apa yang sebenarnya kita mau. Jangan sampai kita ngorbanin kebahagiaan sekarang demi ngejar ambisi masa depan yang belum tentu juga. Jadi intinya? Intinya kuat banget. Hiduplah sekarang, nikmati saat ini, bahagia itu kata dia lebih soal temperamen, bukan soal pencapaian. Nikmatin aja perjalanannya. Oke, bicara soal tahapan hidup nih. Bennett kan nulis ini pas dia bujangan ya. Dia punya pandangan soal pernikahan yang agak menantang ya. Dia nggak setuju kalau nikah itu kewajiban negara. Iya, dia lihat nikah itu lebih ke urusan pribadi, keinginan personal. Bahkan dia pakai istilah egoisme alami gitu. Bukan tugas sipil. Dia ngutip buku lain, mungkin Malthus, intinya perilaku orang itu adaptasi sama kondisi. Orang nikah ya, karena mereka pengen. Terus gimana dia nimbang plus minusnya nikah?
Kan dia bujangan. Nah, dia jujur di sini. Dia ngakuin dilemanya. Di satu sisi takut kehilangan kebebasan, tapi di sisi lain takut tua sendirian. Risiko kecewa versus hadiah kebersamaan yang unik. Dia nyebutnya petualangan luar biasa ya. Betul, buat yang berani ambil risiko. Dan yang menarik, dia percaya, bahkan di pernikahan yang mungkin nggak ideal, selalu ada sisi menariknya. Interestingness yang tersisa antara pasangan. Oh ya. Iya, katanya apapun lebih baik daripada kekosongan. Dia juga bandingin tuh cara Inggris yang romantis sama cara Prancis yang lebih rasional, perjodohan gitu. Dia condong kemana? Pribadi sih dia lebih ke romantis ala Inggris, tapi dia ngakuin logikanya pendekatan Prancis. Dia bahkan nyeletuk ide provokatif. Apa tuh? Kalau orang udah sampai usia matang tapi belum pernah jatuh cinta, kenapa nggak coba aja pendekatan Prancis? Cari pasangan yang cocok secara rasional. Wah, berani juga ya idenya buat zaman itu. Oke, kita pindah ke hal-hal eksternal. Buku dan sukses. Bennett ini kan kelihatan banget cinta buku ya. Tapi kritis juga. Iya, dia suka sama seri cetak ulang murah yang bikin buku klasik jadi terjangkau. Tapi dia juga punya kritik. Kritik soal apa? Soal keseragaman formatnya, terus ukuran bukunya kadang kekecilan buat karya besar. Dia ngerasa buku Milton tuh harusnya gede, biar kerasa nilai moralnya. Ada-ada aja ya. Tapi yang paling penting kritiknya, seri kayak gitu bikin perpustakaan pribadi jadi kurang personal. Harusnya kan perpustakaan itu cerminan jiwa pemiliknya, bukan koleksi yang dipilihin penerbit. Jadi, cetakan ulang itu pelengkap aja ya? Iya, kayak bordiran bagus, tapi tulang punggungnya tetap harus pilihan pribadi kita. Terus filosofi dia soal beli buku juga asik nih. Gak apa-apa punya buku belum dibaca. Ini bikin lega banyak orang kayaknya. Haha, iya. Dia lihat nilai buku itu lebih dari sekedar buat dibaca isinya. Ada senangnya punya buku itu sendiri. Maksudnya? Iya, aroma kertasnya, potensi ilmunya di dalam. Bahkan katanya ada aura kebajikan yang kayaknya nyerup gitu cuma dengan ngelihat buku itu di rak. Membaca itu buat kesenangan, katanya bukan tugas. Jadi, beli aja kalau emang pengen punya bukunya. Betul. Beli karena kualitasnya atau karena emang kita pengen milikin buku itu. Jangan dibatasin sama rencana baca yang kaku. Pakai insting aja. Filosofi yang membebaskan. Nah, sekarang kita ke topik yang juga nancep banget dari Bennett. Sukses. Sukses duniawi ya maksudnya. Dia bilang sukses itu nggak buat semua orang dan itu oke. Iya, kayak analogi orang di kota kecil, nggak semua pengen pindah ke kota besar kan. Tapi yang lebih nampol lagi, itu analisis dia soal siapa yang biasanya sukses. Dia kayak ngebongkar mitos si rajin dan hemat ala Benjamin Franklin gitu. Oh iya, gimana tuh? Ini bagian yang paling, mungkin bikin kaget. Bennett amatin, orang-orang yang sukses gede itu di sains, seni, bisnis, politik, seringkali nggak kayak stereotip pekerja keras yang rajin, hemat, teratur. Malah gimana? Malah sebaliknya katanya. Banyak dari mereka yang malas-malas kerja rutin maksudnya, terus boros, kadang malah kurang cerdas buat urusan praktis sehari-hari, dan nggak metodis sama sekali. Serius? Jadi sukses bukan karena rajin dan teratur. Ini kebalikan dari yang biasa kita dengar dong. Terus kuncinya apa dong menurut dia? Dia lihat ada beberapa jalur sih. Ada sukses tipe A, ya untung-untungan aja, keberuntungan murni. Oke. Tapi yang lebih umum itu tipe B, orang yang punya bakat untuk sukses. Nah, ciri utamanya ini bukan rajin atau hemat. Tapi keinginan kuat yang nggak pernah puas, terus selalu waspada sama peluang, punya akal sehat yang beda-beda, berani ambil resiko yang kelihatan gila buat orang biasa, dan gigihnya luar biasa. Wow, beda banget ya profilnya. Ada tipe lain? Ada tipe C, ini sukses karena kualitas atau kejeniusan murni. Tapi ini jarang banget katanya, mungkin cuma 10%. Tapi ini yang bikin kita ngerasa, ada keadilan juga lah. Intinya, sukses itu seringnya lebih ribet dan nggak serapi yang kita bayangin. Perspektif yang, nyegerin sekaligus agak ganggu ya. Oke, terakhir nih. Setelah semua analisis dunia luar ini, gimana Bennett nuntun kita ke ketenangan batin? Dia mulainya dari tempat yang nggak biasa. Ngebela kepalsuan kecil atau petty artificialities. Maksudnya apa ini? Dia sebenarnya nggak suka istilahnya, tapi dia ngerti kenapa orang pengen otentik. Tapi Bennett bilang konvensi sosial itu penting. Aturan main nggak tertulis itu loh. Kayak etiket gitu ya? Iya, kayak bentuk dalam seni lah. Konvensi itu kayak baju pelindung kehidupan sosial kita. Cara-cara simbolis dia contohin ninggalin kartu nama pas bertamu di zamannya, itu cara hemat waktu buat nunjukin perhatian dan hormat.
Walaupun tindakannya sendiri mungkin palsu secara substansi. Jadi bukan cuma basa-basi kosong ya. Menurut Bennett nggak, konvensi itu ngasih keindahan, ritme ke dalam interaksi kita. Ngasih jeda juga dari upaya peningkatan diri terus-menerus yang bisa bikin capek. Kalau nggak ada itu hidup jadi terlalu kasar gitu ya. Iya, kayak harimau di hutan. Kuat sih, tapi bukan itu ideal kecantikan hidup manusia yang beradab katanya. Ada nilai dalam ritual dan bentuk. Oke. Dan puncaknya nih, rahasia kepuasan batin atau secret of contentment. Ini bukan soal happy yang euforia gitu kan? Bukan, Bennett ngomongin contentment, kepuasan yang lebih dalam, lebih stabil. Sumbernya dari mana? Dari kesadaran bahwa ada sesuatu di dalam diri kita yang lebih tinggi dari pikiran. Dia nyebutnya jiwa atau diri, demi. Nah, si diri ini bisa dan harusnya ngendaliin pikiran kita. Pikiran kita cuma alat gitu, pelayan. Persis, pikiran itu pelayan yang bisa dilatih. Dan latihan utamanya, ya meditasi teratur. Meditasi soal apa? Fokusnya kemana? Ada 2 fokus utama yang dia saranin. Pertama, ngerenungin soal keabadian dan kesatuan dasar dari segala sesuatu. Dia nyebutnya energi atau daya, force. Maksudnya gimana tuh kesatuan? Dia ngeliat sains waktu itu nunjukin kalau alam semesta ini intinya satu energi yang nggak bisa hancur. Nah, diri kita ini bagian dari aliran abadi itu. Kalau kita sadar dan renungin ini terus, pasang surut hidup jadi nggak terlalu signifikan rasanya. Muncul ketenangan, calmness. Wah, dalam ya. Kayak konsep kekekalan energi tapi ada sisi spiritualnya. Fokus kedua apa? Konsekuensi logis dari kesatuan tadi. Simpati universal. Kalau kita semua ini dari sumber yang sama, ya berarti kita semua nyambung secara dasar. Jadi semua orang itu saudara gitu. Iya, dia ngutip peribahasa India. Ketemu 100 orang di jalan ke Delhi, mereka semua saudaraku. Nah, ngerenungin ini terus-menerus bakal bikin kita lebih toleran, lebih punya belas kasih, bahkan ke orang yang kita anggap buruk sekalipun, dan berhenti ngejudge. Inilah kasih charity dalam arti luas. Bennett sendiri kan bilang ide keabadian jiwa sama kasih universal ini udah lama. Jadi apa yang baru dari dia? Penekanannya di praktek, bukan cuma tahu di kepala, tapi jadiin renungan ini latihan mental yang rutin. Ketenangan dari sadar akan keabadian, dan kasih dari sadar akan kesatuan yang dipupuk lewat meditasi ini, itulah kunci kepuasan batin sejati menurut dia. Mikir dalam soal ini justru bikin hidup lebih enak, lebih bermakna. Jadi lengkap banget ya perjalanan kita sama Bennett ini. Dari ngelatih fokus sehari-hari sampai ngerenungin alam semesta. Pentingnya disiplin pikiran, rendah hati soal diri sendiri, berani hidup di masa kini. Iya, terus berani nantang norma soal sukses dan hubungan, cara mencintai buku, sampai nemuin jangkar batin lewat meditasi soal keabadian dan kesatuan tadi. Benar-benar komprehensif peta jalannya buat efisiensi sekaligus kepuasan. Luar biasa ya, gimana pemikiran dari 1911 ini kok rasanya gue banget gitu sama pencarian kita sekarang. Banget. Bennett kayak ngasih kerangka gitu, gimana caranya biar nggak cuma ngurusin sibuknya dunia luar, tapi juga secara sadar ngebina dunia dalam kita. Dia ngingetin pikiran itu bisa jadi pelayan yang hebat, asal kita mau jadi majikannya. Latih si pelayan. Mungkin sekedar negasin kendali atas pikiran Anda ya, 10 menit aja, kayak kata Bennett tadi. Bisa jadi. Atau adakah kepalsuan kecil atau konvensi dalam rutinitas Anda yang mungkin perlu dipertanyakan lagi? Atau malah sebaliknya, perlu dijalani dengan kesadaran baru setelah dengar perspektif Bennett ini? Pertanyaan buat direnungin ya. Betul. Terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya.